Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati yakni Bapak Ashad STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan penyertaannya baik kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga saya pribadi Desi Wulan Nugraha NPM 20221500588 dapat berkesempatan untuk menjelaskan pemahaman saya mengenai tema-tema berikut ini. Yang pertama, pengertian akhlak dan keutamaannya. Pengertian akhlak menurut bahasa etimologi, akhlak ialah bentuk jamak dari huluk yang berarti budi pekerti, peringai, tingkah laku, dan takbiat. Akhlak disamakan dengan kesusilaan, sopan santun. Huluk merupakan gambaran sifat batin manusia, gambaran lahiriah manusia seperti raut wajah, gerak anggota badan, dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani, pengertian huluk ini disamakan dengan kata etikos, kemudian berubah menjadi etika. Dan umumnya yang berkembang di masyarakat bahwa perkataan akhlak sering juga disamakan dengan kesusilaan atau sopan santun, yang pada saat ini diganti dengan kata moral dan etika. Bisa dikatakan bahwa akhlak adalah suatu bentuk atau karakter yang kuat di dalam jiwa, yang darinya muncul perbuatan yang bersifat iradiah, ikhtiariah, atau kehendak pilihan berupa baik atau buruk, indah atau jelek, sesuai pembawaannya, menerima pengaruh pendidikan yang baik dan buruk. Kemudian keutamaan dari akhlak yakni memiliki peranan sangat penting dalam membangun suatu bangsa, karena jika seseorang yang berakhlak maka segala perbuatan dan tingkah lakunya pun baik. Dengan begitu akan terwujudnya kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam Islam, keutamaan akhlak ialah dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan penerapan akhlak pada diri sendiri terutamanya itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari, karena mengingat kemuliaan orang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Begitupun dengan sebuah sistem akan berjalan dengan baik apabila diisi dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian tema berikutnya, poin kedua, adab atau etika belajar dalam Islam. Manusia tidak dapat hidup tanpa pedoman. Pada kenyataannya, kehidupan manusia dipengaruhi oleh berbagai norma yang mengatur dan mengarahkan secara konkret tentang bagaimana harus bertindak. Bermacam-macam norma, mulai dari norma agama, norma hukum, norma moral, norma sopan santun, dan seterusnya, sudah menghiasi manusia sejak zaman dahulu. Aturan-aturan tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia dalam mengatur hidup dan kehidupan ini. Jadi implikasinya adalah tidak ada satupun sikap dan tindakan manusia yang tidak diatur oleh aturan-aturan norma, baik oleh buatan manusia sendiri maupun aturan yang berasal dari buatan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Etika dan proses belajar manusia memiliki hubungan yang saling terkait. Pada
pada satu sisi belajar sebagai kegiatan manusia merupakan aktivitas yang memerlukan norma-norma moral tentang bagaimana seharusnya belajar dalam bingkai karakter dan ciri khas manusia yang demikian unik. Di sisi lain, etika sebagai pemikiran manusia tentang baik atau buruk sangat diperlukan untuk merefleksikan kegiatan belajar manusia setiap saat. Nilai-nilai dan ide tentang kegiatan belajar yang berlaku secara umum perlu dikaji secara rasional, secara kritis, mendasar, dan sistematis. Sehingga norma yang ditaatinya dalam proses belajar bukan sekedar karena kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat, melainkan karena memiliki dasar dan legitimasi yang kuat untuk diikuti dan ditaati. Kemudian ada seorang yang mau belajar terlebih dahulu harus membersihkan jiwa dari segala bentuk akhlak yang tercela. Etika belajar dalam Islam juga sudah dipertegas oleh Imam Nawawi bahwa seorang murid haruslah ada 3 poin di sini. Yang pertama, hendaklah peserta didik menjauhi hal-hal yang menyibukkan kecuali karena merupakan kebutuhan. Kemudian poin keduanya, membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa supaya hati menjadi baik untuk menerima Al-Quran, menghafalkannya dan menghafalkannya. Kemudian poin terakhir yakni hendaklah peserta didik bersikap tawadu terhadap pendidikannya meskipun pendidikannya lebih muda darinya, kurang tersohor gitu, lebih rendah nasabnya, dan hendaklah peserta didik bersikap tawadu terhadap ilmu tersebut gitu. Karena dengan sikap tersebut peserta didik akan mendapatkan ilmunya yang bermanfaat. Kemudian pemahaman saya tentang tema etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa berakhlak yang baik, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, sebelum menjelaskan tentang etika atau lebih khusus lagi akhlak dalam bernegara, alangkah baiknya dijelaskan tentang beberapa hak dan kewajiban seorang warga negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian hak warga negara dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap warga negara dari negaranya yang diatur oleh undang-undang, sedangkan kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara terhadap negaranya gitu. Jadi adapun hak-hak kita sebagai warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak pada pasal 27 ayat 2. Di sana ada hak untuk ikut serta dalam membela negara, juga tercantum dalam pasal 27 ayat 3. Hak untuk berpendapat ada di pasal 28. Kemudian hak untuk mendapatkan kebebasan beragama ada juga di pasal 29. Kemudian hak dalam pertahanan dan keamanan ada di pasal 30 ayat 1. Kemudian hak untuk mendapatkan pengajaran ada di pasal 31 ayat 1. Nah, dengan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa adanya hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya sebagai seorang muslim untuk menjalankan segala kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Nah, pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan. Kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia, bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim, kapan saja dan di mana saja. Karena saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu fawaminna lillahi suhada'a bil qisti wa la yazrimanakum sana'nun qawmi ala ta'dilu dilu wa aqrabu li taqwa wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian kedua nih, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan secara genealogis. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Perasaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat, maqasidus syariah, yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, mifdul din, hak hidup, mifdun nafs, hak intelektual, hifzun hak kekayaan, hifzul mal, dan hak keturunan, hifzul nas. Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengerucut pada 5 hal tersebut karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara baldatul talbiyatul warbatul ghafur akan tercapai. Dan yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia.
dalam berbangsa dan bernegara. Kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Pemahaman saya yang terakhir mengenai pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam, yakni musyawarah adalah mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Jadi bermusyawarah adalah anjuran Al-Quran dalam segala waktu dan berbagi persoalan yang belum ditemukan masalahnya berdasarkan petunjuk Allah di dalamnya. Menurut Muhammad Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, Barat secara mutlak berada di tangan rakyat, sementara dalam Islam memakai sistem syura, kekuasaan adalah milik Allah sebagai pegangan kekuasaan tertinggi. Manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk hal yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala maka yang dilakukan adalah mengadakan istihad. Jadi etika demokrasi dalam Islam tentu dengan cara musyawarah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmati minallahi linta lahu walau kunta fadzan ghalidha qalbi la anfadu min haulika fa'fu anhu wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Selama Rasulullah hidup, beliau sering mengimplementasikan musyawarah dengan sahabat-sahabat beliau dalam urusan kenegaraan dan atau kemasyarakatan yang perlu menjadi perhatian bersama. Jadi di masa Rasulullah, majelis-majelis perwakilan seperti yang ada di negara-negara sekarang ini, beliau diatur dan mempunyai anggota tertentu dan terbatas, bersidang pada waktu tertentu dan mempunyai peraturan-peraturan yang lengkap. Agama Islam itu bersifat universal untuk segala bangsa, maka perlu disesuaikan dengan tiap-tiap tempat dan diselaraskan dengan segala masa. Sedangkan keadaan masyarakat dan pergaulan di suatu tempat atau di suatu masa sering berbeda dari tempat-tempat atau masa-masa yang lain. Maka kalau baginda Nabi Muhammad SAW menetapkan peraturan yang sesuai dengan masa dan tempat beliau saat itu, beliau tidak terlepas dari kekhawatiran kalau di kemudian hari umat beliau menyangka peraturan itu mesti begitu, tidak boleh diubah lagi walaupun tidak sesuai dengan keadaan tempat masa itu, menutup mata, mengikuti susunan dan peraturan yang ada saja, tidak memperhatikan tujuan dan manfaat dari permusyawarah itu disediakan. Karena itu baginda Nabi menyerahkan teknis dan format permusyawarahan itu pada kebijakan umat yang sesuai dengan masyarakat di tempat dan masa
mereka selaras dengan keadaan dan kemaslahatan mereka di waktu itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.